Teater Ciptanetra Production dengan bangga mempersembahkan Sandiwara Radio Misteri Nyi Rampis Ireng. Nyi Rampis Ireng. Aku Nyi Rampis Ireng yang akan menggoncangkan dunia ini. Aku akan menggoncangkan bumi Mataram. Sultan Hanyukowati, Raden Mas Jolang, kau telah memecat aku dengan semena-mena. Lihat saja nanti, ku buat geger Mataram dan sekitarnya. Akan ku buat para warga tidak tenang. Nyi Rampis Ireng, aku Sultan Hanyukowati atau Raden Mas Jolang tidak akan pernah gentar denganmu. Pasti Allah akan selalu melindungi bumi Mataram ini dari gangguanmu, wahai Nyi Rampis Ireng. Jadi aku sedikit pun tak akan pernah gentar denganmu, wahai siluman awal jelek. Pergi kau sebelum aku benar-benar murka dan mengusirmu secara paksa. Yaut. Kisah ini berlatar belakang tentang kedengkian, kebencian, dendam, serta cita-cita dan cinta anak manusia, dan juga dilatar belakangi oleh seorang nenek yang pernah bekerja di Kesultanan Mataram pada waktu pemerintahan Sultan Hanyukowati yang lebih dikenal dengan Raden Mas Jolang. Dan kemudian dia dituduh meracuni salah seorang kerabat istana yang akhirnya dia dipecat secara tidak hormat. Setelah itu, dia mencari seorang guru dan bertemu dengan seorang penganut ilmu hitam, yaitu penganut siluman aus atau siluman kuda, yang akhirnya dia menamai dirinya menjadi Nyi Rampis Ireng. Naskah karya Slamet Riyadi, ilustrasi musik Rahmat, musik tema Ilham Kurniawan, dengan sutradara Slamet Riyadi. Kali ini dengan judul Penebar Malapetaka. Kali ini dalam seri ketiga didukung oleh para pemain: Jaka Lelana sebagai Raden Mas Jolang, Bunda Nazwa sebagai Nyi Rampis Ireng, Agustiana Putra sebagai Jalil, Ayu Damayanti sebagai Rukmini, Ilham Kurniawan sebagai Arya Wiratmaja, Julius sebagai Kasman, Ibe Aditya sebagai Jalunggoro, Andreas sebagai Tumenggung Surotanu, Dennis Laksong sebagai Kidemang Suroso, Fanza Putra sebagai Pak Lurah Reksoguno, Cut Ayu memerankan Cundrik Ireng, Natalie Dia memerankan Cundrik Ijo, dan pengantar cerita
Aninda Maharani. Selamat mendengarkan. Dalam seri yang kedua telah diceritakan bahwasanya Desa Selopuro dibantai habis-habisan oleh perampok kelabang hitam, dan para warga laki-laki mempertahankan desanya dengan cara bertarung dengan perampok kelabang hitam yang dipimpin oleh Jalukoro dan Galugojoyo. Dan seketika itu pula seorang wanita tengah ketakutan, yaitu Rukmini. Lalu ia mengambil putranya di pembaringan, dan kemudian dia pun melarikan diri. Dan 16 tahun kemudian, Rukmini bersama putra tercintanya yang sudah dewasa, yaitu Arya Wiratmaja, tengah duduk bersila di pondok pesantren milik Kiai Haji Ahmad Mustafa. Dan Kiai Ahmad Mustafa tengah memberikan wejangan kepada muridnya, yaitu Arya Wiratmaja. Dan beliau menyarankan kepada Arya Wiratmaja untuk mengabdi kepada kerajaan Mataram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah, Ger. Kiai mau menanyakan sesuatu hal kepadamu. Bagaimana ajaran-ajaran yang sudah kuberikan kepadamu, termasuk ajaran agama Islam, pembelajaran akhlak, thariqah, tentang keimanan, dan tentang ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus tafsirnya, dan juga tak lupa ilmu kadikjayaan atau ilmu kesaktian. Apakah sudah kau kuasai semuanya, Ger? Aku ingin mendengar dari jawabanmu sendiri. Katakanlah, Ger. Alhamdulillah, Pak Yai. Sekarang saya sudah menguasai ajaran-ajaran yang sudah diberikan kepada saya oleh Pak Kiai. Ilmu agama, akhlak, keimanan, dan kedikjayaan, dan olah kanuragan. Alhamdulillah, semuanya sudah saya pelajari, Pak Kiai. Lalu, apakah saya boleh untuk turun gunung, Pak Kiai? Saya akan mengamalkan ilmu saya untuk menolong sesama. Bagus, bagus, bagus. Berarti kau sudah menguasai apa yang kuajarkan kepadamu, yaitu ilmu agama dan juga ilmu kadikjayaan. Bagus, subhanallah. Aku benar-benar merasa bangga kepadamu, Ger. Selain kau anak yang rajin, baik itu membantu gurumu, membantu orang tuamu, membantu teman-temanmu, siswa-siswi di padepokan ini, kau juga adalah anak yang soleh, tampan, dan berbudi pekerti luhur. Aku bangga terhadapmu, Ger. Dan selain itu, kau juga cepat dalam menyerap pelajaran yang kuajarkan. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi masa depanmu. Bagus, bagus, Ger. Tapi pesanku, jangan sampai kau lupakan. Jangan kau mempunyai sifat adigang, adigung, adiguna. Sopo siro, sopo ingsun, lalu milik gendong lali, sombong. Nah, aku tidak ingin akan hal itu terjadi pada dirimu, Ger. Kau harus ingat bahwa kau tetap hanyalah hamba Allah. Jika kau ingat akan hal itu, pasti tawadu atau rendah diri hanya Allah yang tinggi. Kalau kau sampai mengalami akan hal itu, Ger,
Kau adalah benar-benar insan yang mulia. Tauladan kita hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat itu, Ger. Ya, baiklah. Kau mengatakan ingin turun gunung. Baik, aku mengizinkanmu, Ger. Walaupun dengan berat hati, aku mengizinkan kau turun gunung bersama ibumu. Pesanku, mengabdilah kau ke kota Raja Mataram. Sultan Hanyokroowati, Kanjeng Sinuwun membutuhkan banyak prajurit-prajurit yang bertakwa sepertimu, Ger. Berangkatlah kau ke bumi Mataram. Ya, berangkatlah, Ger. Mumpung matahari masih pagi. Dan kau, Rukmini, jaga anakmu dengan baik. Didik dia. Kalau dia menyimpang dari apa yang telah aku ajarkan, tolong tegur dia, Rukmini, karena kau adalah ibunya. Baiklah, Ger. Berangkatlah, mumpung hari masih pagi. Baik, Pak Yai. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa bertemu kembali dengan Pak Kiai. Dan saya berterima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang Pak Kiai berikan kepada saya. Ini adalah sesuatu yang berguna buat saya, Pak Kiai. Apalagi ilmu agama akan mempermantap keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, terima kasih, Pak Yai. Kiai, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Karena selama ini Kiai sudah banyak membantu kami. Tanpa Kiai, entah apa yang terjadi dengan kami. Namun, sekarang saya juga akan ikut mohon diri. Saya akan mengikuti kemanapun anak saya pergi, Kiai. Kami mohon pamit. Mari, Pak Kiai. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Mari, Bu. Baiklah, Wiratmaja. Mari kita pergi. Kita akan menuju bumi Mataram. Semoga kau menemukan masa depanmu di sana, Nak. Iya, Ger. Waalaikumsalam. Oh iya, Ibu. Sebelum kita meninggalkan pondok pesantren ini, saya ingin bertanya kepada Ibu. Siapakah ayah dari Wiratmaja sebenarnya, Ibu? Selama ini Ibu selalu menyembunyikannya. Tolong katakan, Bu. Saya ingin mendengarnya. Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu sudah menyembunyikan semuanya darimu. Karena Ibu tidak mau kau bersedih kalau tahu kenyataan yang menimpa ayahmu. Tapi sekarang mungkin sudah waktunya kau harus tahu. Ibu akan menceritakan semuanya. Apakah kau sudah siap mendengarkan cerita Ibu, Nak? Iya, Ibu. Cepatlah katakan. Saya ingin mendengarnya. Anakku, 16 tahun yang lalu, desa kelahiranmu, desa Selopuro, pernah diacak-acak oleh segerombolan perampok yang sangat kejam dan bengis, yang dipimpin oleh Jalugoro. Mereka membakar rumah-rumah penduduk dan membunuh banyak sekali warga desa yang tidak berdosa. Kemudian ayahmu ikut bertempur melawan mereka. Namun sayang, dia harus kalah dan meninggal di tangan Jalugoro. Anakku, dengarkanlah cerita Ibu selengkapnya. Namun
Ibu mohon, kau harus tabah, nak. Apa? Ayah saya dibunuh oleh Jalugoro? Lalu, siapakah itu Jalugoro, Ibu? Baru kali ini saya mendengar namanya. Oh, jadi perampok itulah yang mengacak-acak desa Selopuro ini, sehingga ayah saya terbunuh. Baiklah, Bu. Baik. Jika suatu saat aku bertemu dengannya, akan aku bunuh dia, Bu. Lalu bagaimana ceritanya sehingga ayah saya terbunuh? Ceritakanlah, Bu. Saya ingin tahu. Setelah itu, dengan air mata yang berlinang, Rukmini kembali terbayang dengan sejarah masa lalu saat suaminya terbunuh oleh Jalugoro, dan ia pun menceritakan hal ihwal ayah Arya Wiyatmaja terbunuh. Hai anak muda, siapa kau? Jangan kau coba-coba mengacak-acak desaku. Ayo, pergi kau, sebelum aku membunuhmu. Cepat, pergi. Hei, warga desa geblak, minggir kau. Akan kuobrak-abrik desa ini, dan aku akan menuju ke rumah Lurah Reksogunung. Cepat, minggir. Kalau tidak, akan kutebas kau dengan pedangku ini. Biar tahu rasa kau. Tidak. Sampai kapanpun, aku akan tetap merintangi jalanmu. Ayo, pergi kau dari sini sebelum kesabaranku habis. Apa? Kau tidak mau minggir? Baik kalau begitu. Rupanya kau memang mencari mati, warga desa bodoh. Rasakan tebasan pedangku ini. Terimalah itu, warga desa bodoh. Salahmu sendiri. Kenapa kau harus menghadang langkahku yang hendak menuju ke rumah Lurah Reksogunung? Mampuslah kau berkalang tanah, warga desa bodoh. Kini kau tahu akibatmu. Aku harus cepat menuju ke rumah Lurah Reksogunung. Ayo, anggota Kelabang Hitam, bakar terus, bakar semua rumah warga. Habiskan semua warga yang melawan. Kita bumi hanguskan desa Selopuro malam ini. Mari kakak, kita segera menuju ke rumah Lurah Reksogunung. Sudahlah anakku, semua sudah berlalu. Mungkin sudah takdir ayahmu harus meninggal dengan cara seperti itu. Sekarang yang terpenting, kau harus lebih memikirkan masa depanmu. Mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju bumi Mataram, anakku. Baiklah, Bu. Saya sudah mendengarnya. Kurang ngajar Jalugoro itu. Baik, jika suatu saat saya bertemu dengan dia, akan kubalas perbuatan dia. Dasar. Baiklah, Bu. Mari kita berangkat. Mari kita berangkat ke Mataram sekarang juga.
Setelah mendengar cerita dari ibunya, Arya Wiratmaja ketika itu pula menjadi beram dan menjadi marah. Suatu saat, jika dia bertemu dengan penjahat yang bernama Jalogoro, dia akan membayar hutang pati kematian ayahnya. Nah, mari kita tinggalkan kisah Arya Wiratmaja dan ibunya. Kini kita menuju ke kerajaan Mataram. Saat itu, Sultan Hanyaprawati tengah berbincang-bincang dengan seorang panglimanya, yaitu Tumenggung Suratanu. Nah, mari kita ikuti kisah berikut ini. Assalamualaikum. Ini hamba datang menghadap. Terimalah hormat dan sembah hamba kepada Kanjeng Sinowun. Waalaikumsalam. Iya, Paman. Duduklah. Sembah dan sungkemmu aku terima. Sebaliknya, pujo dan pangestuku dan salam hormatku tolong Paman terima dengan sepenuh hati. Iya, terima kasih Kanjeng Sinowun. Pujo dan pangestu paduka hamba terima. Baiklah, terima kasih Paman. Iya, aku ingin menanyakan sesuatu hal kepada Paman Suratanu. Apakah benar yang kudengar ini, Paman? Bumi Mataram dan desa-desa atau kademangan yang di bawah naungan Bumi Mataram saat ini tengah dicekam ketakutan oleh ulah siluman Aul yang menamakan dirinya Nyi Rampis Ireng. Apakah benar itu, Paman? Memang benar Kanjeng Sinowun. Akhir-akhir ini Bumi Mataram sedang mendapat teror dari Nyi Rampis Ireng. Ia meneror mulai dari dusun Swakapura, desa Selopuro, bahkan tidak tanggung-tanggung sampai ke kota Raja Mataram pun ia meneror dengan ilmu siluman Aul. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak warga yang tidak berdosa turut menjadi korbannya. Begitulah Kanjeng Sinowun. Kasihan sekali, Paman. Nasib para warga yang jadi korban kebiadaban Nyi Rampis Ireng. Baiklah. Lalu, apalagi yang Paman Suratanu ketahui? Dan laporan apa yang Paman terima dari telik sandi Paman? Ya, begitulah keadaannya Kanjeng Sinowun. Banyak berita yang hamba dengarkan dari telik sandi yang hamba kirimkan, bahwa kejadian serupa juga terjadi di beberapa desa dan kademangan di Bumi Mataram ini. Ya, begitulah laporan terakhir yang hamba terima dari telik sandi hamba, Kanjeng Sinowun. Ya, memang sangat memprihatinkan sekali, Paman. Baiklah, aku terima laporan Paman. Dan suatu saat aku akan menghadapi sendiri makhluk siluman jahanam itu yang sudah banyak memakan dan memangsa warga Mataram dan sekitarnya, dan desa-desa dan kademangan bawahan Bumi Mataram. Kurang ajar sekali siluman Aul keparat itu. Baiklah, Paman. Laporan Paman sudah aku terima, dan Paman boleh kembali ke tempat Paman. Terima kasih, Paman, karena Paman telah bekerja dengan baik. Dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Paman sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus dikaruniai kesehatan dan umur yang barokah.
Sekali lagi, terima kasih Paman. Baiklah Kanjeng Sinuwun, kalau memang sudah tidak ada lagi yang hendak dibicarakan, izinkan hamba mohon diri dari hadapan Kanjeng Sinuwun, dan hamba akan melaksanakan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada hamba. Izinkan hamba untuk mohon diri dari hadapan Kanjeng Sinuwun. Terimalah sembah dan hormat hamba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara pendengar, mari kita tinggalkan sejenak kerajaan Mataram. Kini kita menuju ke Kedemangan Swakapura. Saat itu, di salah satu rumah besar yang ada di Kedemangan Swakapura, nampak Ki Demang Suroso tengah duduk-duduk santai di balai-balai bambu yang ada di depan rumahnya, sambil menikmati angin semilir yang tengah dicekam ketakutan dan diterang oleh siluman aul atau siluman kuda, yaitu Nyi Rampis Ireng. Keadaan Kademangan Swakapura lain daripada yang lain. Kalau hari-hari biasanya Kademangan ini aman, tentram, damai, dan banyak para warga lalu lalang siang ataupun malam. Tapi beberapa hari ini, setelah malam tiba, para warga banyak menutup pintu rumah mereka masing-masing karena mereka ketakutan akan adanya siluman aul atau siluman kuda yang menamakan dirinya Nyi Rampis Ireng, yang banyak membunuh para warga Kademangan dan sekitarnya. Dengan jalan apa aku harus mencari jalan keluarnya? Baiklah, aku akan sambang tilik menuju desa Selopuro dan menanyakan pada Lurah Reksogono, apakah desa Selopuro keadaannya sama dengan Demang Swakapura. Baiklah, aku akan sambang tilik ke sana sekarang. Kemudian, Demang Suroso dengan ditemani oleh para pengawalnya, beliau pun menuju ke desa Selopuro untuk bersambang atau sambang tilik kepada Lurah Reksogono yang ada di desa Selopuro untuk menanyakan kabar terkini tentang keadaan desa Selopuro. Assalamualaikum Ki Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk Ki Demang. Mohon maaf apabila sambutan ini kurang berkenan. Kami hanyalah warga desa, jadi hanya dengan ini kami bisa menyambut Ki Demang dan rombongan. Mari Ki Demang, silahkan masuk. Terima kasih atas sambutannya Ki Lurah. Ini sudah lebih dari cukup. Sekali lagi, terima kasih atas sambutannya Ki Lurah. Oh ya Ki Lurah, bagaimana keadaan desa ini? Apakah aman-aman saja? Ya, beginilah Ki Demang keadaannya. Saat ini desa Selopuro tengah dicekam ketakutan karena teror dari Nyi Rampis Ireng atau siluman aul, siluman kuda yang memiliki tanduk di kepalanya. Sudah banyak warga kami yang menjadi korban, dan hingga saat ini sudah tak terhitung lagi korban dari kebengisan Nyi Rampis Ireng ini.
Demikian sekiranya yang saya dapat laporkan ke hadapan Ki Demang Suroso. Berarti sama. Keadaan Kademangan Suakapura juga demikian. Banyak diteror oleh siluman aul atau siluman kuda yang menamakan dirinya Nyi Rampis Ireng. Mereka juga ketakutan. Ya, ternyata keadaan di sini tak jauh beda. Lalu apa jalan keluarnya, Ki Lurah? Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan, Ki Demang, kecuali hanya memohon kepada Allah, berdoa padanya agar nantinya Allah mengutus malaikat penolong bagi masyarakat desa Selupuro agar dapat terbebas dari teror Nyi Rampis Ireng. Mudah-mudahan demikian, Ki Demang. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Baiklah. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan ada dewa penyelamat yang akan menolong kita. Kita harap demikian, Ki Lurah. Baiklah kalau begitu. Aku akan pulang ke Kademangan Suakapura. Sekali lagi terima kasih atas sambutannya, Ki Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Ki Demang. Nah, mari kita tinggalkan desa Selupuro dan ke Kademangan Suakapura. Kisah Ki Demang dan Pak Lurah. Kini kita menuju pada sebuah goa yang ada di perbatasan Kota Raja Mataram. Nampak seorang pemuda bersama ibunya, yaitu Arya Wiratmaja dan Rukmini, tengah berlari-lari kecil menuju gerbang istana Kota Raja. Namun, sebelum memasuki istana Kota Raja, prajurit-prajurit istana menanyakan terlebih dahulu sebelum memasukkan mereka ke dalam istana dan menghadap Sri Sultan Hanyukrawati. Setelah mendapat izin dari Ki Curu Merdani atau Eyang Mandorogo, mereka menghadap Sri Sultan Hanyukrawati dan tak lupa mereka mengaturkan sembah sungkem kepada Sri Sultan Hanyukrawati. Assalamualaikum. Permisi, Kanjeng Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, silakan duduk anak muda dan kau di sana. Silakan. Terima kasih, Eyang. Dan silakan, Eyang duduk di sebelah saya. Sekali lagi, terima kasih, Eyang Mandorogo. Eyang telah mengaturkan kedua tamu ini ke hadapan saya. Lalu, dari manakah asal Kisanak dan kau Nyisanak? Dan apa tujuanmu datang ke bumi Mataram ini? Mohon ampun, Kanjeng Sultan. Terimalah sembah bakti hamba kepada Kanjeng Sultan, junjungan rakyat negeri Mataram. Saya berasal dari Padepokan Gunung Kendeng, tepatnya di pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Mustafa. Oleh guru saya disuruh mengabdi ke Mataram ini. Kata beliau, banyak hal-hal yang harus saya dapatkan yang bermanfaat buat saya dan semuanya. Dan guru saya berpesan pula agar saya mengamalkan ilmu saya, mendharma baktikan ilmu saya untuk kemaslahatan negeri Mataram yang kita cintai ini. Begitulah, Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan, hamba merasa sangat bahagia sekali bila Paduka memperkenankan hamba untuk mengabdi di istana ini.
Iya, Nak Mas. Tadi oleh para prajurit itu, anak muda dan ibunya ini diperiksa di legol depan. Lalu oleh para prajurit itu dihadapkan kepada saya. Dan tujuan kedua orang ini adalah ingin mengabdi ke bumi Mataram ini. Namun keputusan mutlak ada di tangan Nak Mas Sultan. Monggo Nak Mas Sultan. Baiklah kalau begitu. Dengan senang hati, aku menerima kalian untuk mengabdi di bumi Mataram. Rupanya, kau adalah murid dari Kiai Ahmad Mustafa dari lereng Gunung Kendang. Baiklah. Arya Wiratmaja, gurumu telah memberitahukan kepadaku melalui lamat mimpi bahwa dia ingin menitipkan salah satu muridnya kemari, yang tak lain adalah kau, Arya Wiratmaja. Sekarang kau kuangkat menjadi tuang ganing prajurit, yaitu pemimpin para prajurit yang ada di istana ini. Dan kau kupercayakan membawai 1000 orang prajurit yang ada di istana ini. Dan kau, ibu dari Arya Wiratmaja, kau menjadi dayang-dayang istana. Eyang Mondoroko. Iya, Nak Mas. Bawalah Arya Wiratmaja ke tempat para prajurit dan ibunya ke tempat para dayang-dayang yang lain. Sendiko Nak Mas Sultan. Ayo Wiratmaja dan kau Rukmini, ayo ikuti aku. Oh, terima kasih Kanjeng Sultan. Terima kasih. Hamba akan melaksanakan semua perintah Paduka dengan senang hati. Sekali lagi terima kasih. Akhirnya, mereka diterima untuk mengabdi ke kerajaan Mataram. Arya Wiratmaja diangkat sebagai prajurit istana. Kemudian, Rukmini ibunya diangkat sebagai dayang-dayang istana. Dan seketika itu pula, Arya Wiratmaja menuju para prajurit istana dan berkumpul dengan prajurit-prajurit lainnya. Sementara itu, Rukmini menuju ke Taman Kaputren guna berkumpul bersama dayang-dayang istana lainnya. Nah, mari kita tinggalkan kisah mereka. Kini kita menuju sebuah kisah seorang pemuda yang tengah geram marah. Pemuda itu tak lain adalah Kasman yang tengah mencari Jalugoro. Dan di tengah pencariannya, akhirnya mereka bertemu di sebuah persimpangan, tepatnya di perbatasan Pakedembangan Swakapura. Nah, mari kita ikuti kisah mereka. Telah sekian lama aku mencari Jalugoro, tapi nampaknya usahaku tidak membuahkan hasil yang baik. Iya, buktinya sampai dengan saat ini batang hidung si keparat Jalugoro belum ketemukan. Atau aku harus mencarinya ke Mataram ya? Tapi apakah mungkin dia ada di sana? Baiklah, kalau memang demikian, aku harus berangkat ke Mataram saat ini juga. Tapi aku tidak bisa berangkat dengan berjalan kaki seperti ini. Ya, aku membutuhkan seekor kuda yang tangguh. Baiklah,
Aku akan mencari kuda itu. Di sekitar sini. Ya, mungkin saja di antara warga desa ada yang menjual kudanya. Hah? Ada bayangan berkelebat. Kurang ajar. Bayangan siapa itu? Wah, aku sepertinya sudah tidak asing lagi dengan bayangan itu. Ya, itu pasti si keparat Jaluk Goro. Baiklah, kalau demikian akan ku kejar dia. Hop! Berhenti! Aku menghadang langkah-langkahmu. Mau lari kemana kau Jaluk Goro? Lagi-lagi kau, Kasman. Kurang ajar. Kau berani menghadang langkahku. Apa maksudmu sebenarnya? Mengapa kau nampak gugup, Jaluk Goro? Mengapa kau nampak seperti orang ketakutan? Aku ingin membinasakanmu karena perbuatanmu yang tidak terpuji itu. Kau telah mengacak-acak desaku, desa Selopuro, desa kelahiranku. Itu benar-benar tidak bisa kumaafkan, Jaluk Goro. Memang aku yang telah mengacak-acak desamu, desa Selopuro, desa yang kau cintai. Lalu kau mau apa? Nah, Jaluk Goro, mari kita bertarung. Mari kita lihat siapa yang akan mati berkalang tanah. Kukira inilah saatnya kebenaran akan mengalahkan keangkara murkaan. Oh, baik. Aku tidak akan pernah gentar denganmu, Kasman. Ayo, mari kita bertarung sekarang juga. Ya, oh, nah, jangan berloncat-loncatan begitu. Bertarunglah yang benar. Terimalah pukulanku yang terakhir. Oh, Aduh, pemuda ini berhasil mengalahkan aku lagi. Keparat. Aku harus melarikan diri. Baik, tunggu pembalasanku, Kasman. Hup. Ternyata nyalimu kecil, Jaluk Goro. Nyalimu hanya sebatas ujung kukuku. Baru digebrak pukulan begitu saja, kau sudah melarikan diri. Baiklah, aku akan mengejarmu, Jaluk Goro. Aku tidak akan membiarkan kau hidup. Aku tidak akan membiarkan kau bernapas, menikmati makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Iya!
Akhirnya, setelah pertarungan itu berjalan beberapa saat, kembali Jaluguru mengambil langkah seribu dan lari lintang-putang entah kemana, sehingga membuat Kasman menjadi geram. Akhirnya, Kasman memutuskan untuk menunda pengejarannya, dan kini dia pun bergegas menuju ke kerajaan Mataram. Nah, mari kita tinggalkan kisah Kasman. Kini kita beranjak pada kisah Nyi Rampis Ireng yang menyudahi pelajarannya dengan sang pepuluh Durbokolo. Marilah kita ikuti kisah berikut ini. Bagaimanakah ilmu-ilmu yang kau pelajari dariku? Apakah sudah kau pelajari semuanya? Kau harus bisa meneruskan cita-citaku untuk menguasai rimba persilatan dan meneruskan ilmu aliran hitam. Bagaimana lagi? Apakah sudah kau pelajari semuanya? Terima kasih Yang Pikulun. Yang Pikulun telah memberikan ilmu kepada hamba yang berharga. Terima kasih Yang Pikulun. Terima kasih Yang Pikulun. Ilmu yang Yang Pikulun berikan sangat berharga buat hamba. Ya, baiklah Yang Pikulun. Hamba akan segera pamit dan undur diri dari hadapan Yang Pikulun. Sekali lagi, terima kasih Yang Pikulun. Mari Yang Pikulun. Baiklah Rampis, aku memberikan. Tapi awas, jangan sampai lupa. Teruskan cita-citamu. Bunuh semua orang yang sudah merusak kebahagiaanku, termasuk Sultan Hanyokroati. Gara-gara dialah aku terusir dijual Selawati. Kemudian, setelah itu, Nyi Rampis Ireng menuju ke sebuah kademangan, yaitu Kademangan Swakapura, untuk mencari mangsa. Malam itu menjadi lengang. Seketika itu pula, malam berubah menjadi malam yang mengerikan. Suara lenglangan serigala bersahut-sahutan. Begitu pula suara jangkrik malam, seakan-akan mendendangkan lagu kengerian. Dan saat itu, ada dua orang warga tengah meronda, dan mereka tidak menyadari akan bahaya bahwasanya siluman aul atau siluman kuda Nyi Rampis Ireng tengah mengintainya. Sri Sultan Hanyokroati, akan kubuat kekacauan pertama kali di daerah Mataram dan sekitarnya. Pertama-tama, aku akan membuat kekacauan di Kademangan Semagapura ini, dan nanti di desa Selopuro. Mana nggak tidur kok sedang tidur. Udah kamu itu. Tak tidur kamu kan? Ada suara serigala tuh.
Iya. Ada apa ya kira-kira? Ya, aku belum nggak tahu. Ayo, ayo, siapa tahu. Begitu kok merinding ya kan? Penakut sekali. Sudah, kau tunggu di sini. Aku yang kesana. Ya, kau tunggu di sini. Akan kutangkap orang ini. Mungkin darahnya segar sekali. Baik. Hup. Ayo, kau jangan meronta. Kau akan kuminum darahmu. Akan kuminum darahmu yang segar ini. Kau harus kubunuh terlebih dahulu. Ya. Aku sudah puas meminum darah orang ini. Akan kubuat kekacauan lagi di desa ini. Kemudian, setelah mengisap darah para korbannya, Nyi Rampis Ireng segera berlalu dari tempat itu. Dan dia pun tertawa terkekek-kekek sambil menyeringai puas. Nah, marilah kita tinggalkan kisah Nyi Rampis Ireng. Kini, kita menuju ke sebuah goa, yang tak lain goa itu adalah tempat persembunyian Nyi Rampis Ireng bersama anak buahnya, yaitu Cundrik Ireng dan Cundrik Ijo. Di mana saat itu pula Cundrik Ireng dan Cundrik Ijo tengah memangsa para korbannya dan menghisap darah para korbannya. Kemudian mereka berkumpul kembali di tempat persembunyiannya. Nah, marilah kita ikuti kisah mereka berikut ini. Cundrik Ijo, kemari sebentar. Iya, Yunda Cundrik Ireng. Ada apa? Tidak, aku hanya ingin bertanya. Apakah kau sudah mendapatkan banyak darah segar? Apakah kau sudah mendapatkan banyak korban? Iya, Mbak Yu. Aku sudah memangsa banyak para korban-korbanku. Dan aku sudah banyak sekali meminum darah-darah segar, Mbak Yu. Dan sekarang aku sudah lebih merasa segar kembali, seperti sedia kala Yunda Cundrik Ireng. Dan kini kekuatanku pun sudah bertambah, Yunda. Wah, bagus kalau demikian. Aku juga sama. Aku harap Nyai Guru juga demikian. Kasihan sekali ya Nyai Guru. Iya, mudah-mudahan begitu Mbak Yu. Mudah-mudahan Nyi Guru juga mengalami hal yang sama seperti kita. Ya, mudah-mudahan saja Yunda Cundrik Ireng. Baiklah, mari kita kembali ke goa. Aku takut Nyai Guru sudah datang terlebih dulu. Aku tidak mau membuat beliau menunggu. Ayolah Yunda, mari kita kembali. Nanti Nyi Guru terlalu lama menunggu. Ayo Yunda, ayo kita kembali. Dan mereka pun nampak kuat setelah menikmati darah para korbannya. Cundrik Ireng dan Cundrik Ijo segera menuju ke dalam gua karena Nyi Rampis Ireng akan segera datang untuk menemui mereka. Nah, saudara pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan menunggu dalam seri yang keempat dalam Sandiwara Radio Misteri Nyi Rampis Ireng.
yang diproduksi oleh Teater Cipta Netra Production. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.